Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam kajian buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap kita yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Malam hari ini kita masih menyelipkan dalam buku ini. Aslinya kita mengkaji buku ini Ahkamun Nisa, tetapi kajian tentang darah istihadah itu masih kurang dalam buku ini, sehingga nanti dalam cetakan berikutnya akan kita selipkan dua materi yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu dan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Pada minggu yang lalu kita telah bahas tentang mustahadah, baik itu yang mu'tadah maupun mubtada'ah, mumayyizah maupun ghairu mumayyizah. Nah, sekarang adalah lanjutan dari kajian tersebut yang kaitannya dengan masalah adah. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa seorang perempuan yang mu'tadah, apabila dia itu ghairu mumayyizah, maka dikembalikan kepada adah. Kalau mumayyizah maka mudah, darah yang kuat itulah yang haid, darah yang lemah itu istihadah. Tetapi kalau perempuan itu ghairu mumayyizah, dia mu'tadah dan ghairu mumayyizah, maka kan dikembalikan kepada adah dia. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang adah, maka antara satu perempuan dengan perempuan lain sering berbeda-beda dari sisi kebiasaan keluarnya darah haid. Ada yang adahnya, kebiasaannya itu tetap dari setiap bulan 7 hari, setiap bulan 6 hari, atau setiap bulan 8 hari. Begitu seterusnya, tidak berubah. 7 hari, 7 hari, 7 hari, 8 hari, 8 hari, 8 hari, dan seterusnya, dia tetap tidak berubah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang berubah-ubah, kebiasaannya itu berubah-ubah. Bulan ini 7 hari, bulan berikutnya 8 hari, bulan berikutnya 9 hari, bulan berikutnya balik 7 hari lagi, dan seterusnya. Ada yang kayak seperti itu.
Ada yang nggak menentu, nggak berurut. Misalnya sekarang 6 hari, bulan depan itu 9 hari, bulan berikutnya 7 hari misalnya. Nggak menentu dan seterusnya. Itu adahnya seperti apa? Kalau misalnya dia ghairu mumayyizah. Ini prakteknya ini adalah untuk ghairu mumayyizah. Karena kalau untuk mumayyizah itu sudah jelas, yaitu darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadhah. Kalau berbicara adah, maka berbicara tentang mu'tadah ghairu mumayyizah. Hadirin rahimakumullah, baiklah, kita bisa lihat materi yang sudah kita bagikan bagi yang ada di majelis ini, bagi yang di rumah juga sudah kita bagikan melalui file. Bisa dibuka mulai dari kaidah yang sudah saya buat dalam bentuk tabel. Yang pertama, adatnya tetap. Jadi bagi seorang perempuan yang adatnya itu tetap, adah atau adat dalam bahasa Indonesia atau kebiasaan dalam bahasa Indonesia lagi, itu tetap. Misalnya seorang perempuan setiap bulan selalu mengeluarkan darah haid selama 7 hari. Misalnya, atau setiap bulan dia selalu mengeluarkan darah haid 6 hari. Atau setiap bulan dia mengeluarkan darah haid 8 hari. Udah nggak berubah, itu terus setiap bulan, tetap. Maka kalau seperti ini, ditetapkan adatnya adalah 7 hari. Kalau misalnya setiap bulan itu 7 hari, berarti adatnya 7 hari. Kalau setiap bulan itu 8 hari, berarti adatnya 8 hari. Kalau misalnya adatnya itu setiap bulannya itu 6 hari, berarti adatnya 6 hari. Begitu seterusnya. Nah, karena dia setiap bulan itu adatnya atau mengeluarkan darahnya itu adalah tetap. Nah, dia tetap 7 hari 7 hari, terus 8 hari 8 hari, terus 6 hari 6 hari, terus dan begitu seterusnya. Maka adatnya berarti sesuai dengan kebiasaan dia dalam mengeluarkan darah haid tersebut. Ini mudah yang pertama. Kemudian yang kedua, adatnya berubah-ubah tapi bersiklus tetap. Adatnya berubah-ubah tetapi bersiklus tetap. Bagaimana gambarannya? Misalnya seorang perempuan pada bulan pertama itu mengeluarkan darah haid 7 hari. Bulan yang kedua dia mengeluarkan darah haid 8 hari. Bulan yang ketiga dia mengeluarkan darah haid 9 hari. Ini contoh ya, sekali lagi ini adalah contoh untuk memudahkan. Tidak harus mesti begitu angkanya. Bisa jadi 5, 6, 7, bisa jadi. Ini kan contoh, contoh untuk mempermudah agar kita mudah memahaminya. Bulan pertama 7 hari. Bulan kedua 8 hari. Bulan ke-9, bulan ketiga 9 hari. Bulan keempat balik lagi 7 hari. Bulan kelima 8 hari. Bulan ke berapa? 6 9 hari. Bulan ke-7 istihadhah. Nah, bulan ke-7 istihadhah. Lihat tadi 1 2 3 berapa? 7 8 9. Ini bulannya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 7 8 9. Bulan 4 5 6 7 8 9. Nah, tetap siklusnya tetap. Urutannya tetap 7, 8, 9. Paham? Pada bulan ke-7 dia mengeluarkan darah istihadhah. Ternyata lewat dari 7 hari, 8 hari atau 9 hari sampai lewat 15 hari. Nah, terus
di sini dia ghairu mumayyizah kan berarti dia dikembalikan kepada adat. Pertanyaannya adalah adatnya yang mana? 7 hari, 8 hari, atau 9 hari? Jawabannya adatnya adalah di sini adatnya adalah 7 hari jika istihadahnya pada bulan apabila ya di sini kalau contohnya 7, kalau misalnya istihadahnya pada bulan ke-7, maka berarti adatnya 7 hari. Jika istihadahnya itu pada bulan ke-8, maka istihadahnya jika istihadahnya pada bulan 8, maka berarti adatnya adalah 8. Jika istihadahnya pada bulan ke-9, berarti adatnya adalah berapa? Adatnya adalah 9 dan begitu seterusnya. Ini kebetulan pas kita membuatnya kok pas bulan ke-7. Nah, coba kita buat contoh yang lain ya, agar nanti tidak jumbo 7, 8, 9. Jadi tadi berapa? Siklusnya adalah 7, 8, 9. Bulan 1, 7. Bulan 2, 8. Bulan 3, 9. Bulan 4, 7. Bulan 5, 8. Bulan 6, 9. Bulan 7, 7. Bulan 8, 8. Bulan 9, 9. Sekarang bulan 10 istihadah. Bulan 10 dia istihadah. Berarti siklusnya 7, 8 atau 9? 7. Kalau istihadahnya bulan 11, berarti siklusnya berapa? 8. Kalau istihadahnya bulan 12, berarti siklus 9. Berarti siklus 9. Maka adatnya disesuaikan. Kalau dia istihadahnya itu bulan 11, berarti adatnya adalah berapa? 8. Kalau dia istihadahnya bulan 10, berarti adatnya 7. Kalau dia istihadahnya bulan 12, berarti adatnya 9. Begitu seterusnya. Kalau dia istihadahnya bulan berapa? 13. Bulan 13. Balik lagi 1 berarti 7. Nah, begitu seterusnya. Ini namanya apa? Adatnya berubah-ubah tapi bersiklus tetap. Berurut dia 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Nah, ketika dia istihadah pada bulan berikutnya, tinggal lihat istihadahnya itu pas siklus pertama, kedua, atau ketiga. Pas siklus 7, atau siklus 8, atau siklus 9. Disesuaikan adatnya dengan itu. Bisa difahami? Ini kaidah. Ini kaidah yang harus kita pahami untuk nanti kita menjawab pertanyaan. Yang ketiga. Sekarang yang ketiga, adat berubah-ubah dan bersiklus tidak tetap. Adatnya berubah-ubah, bersiklus tidak tetap. Kalau tadi tetap, sekarang tidak tetap. Misalnya, pada bulan pertama, dia mengeluarkan darah haid selama 8 hari. Pada bulan kedua, 6 hari. Pada bulan ketiga, 7 hari. Pada bulan keempat, 6 hari. Pada hari kelima, 8 hari. Dan pada bulan ke-6, 7 hari. Kan nggak menentu ini. Nah, nggak menentu. Dia berubah-ubah, siklusnya berubah-ubah. Dan pada bulan ke-7, dia mengalami istihadah. Ini bagaimana? Jawabannya adatnya disesuai dengan bulan yang terakhir. Bisa difahami nggak? Coba kita ulang. Bulan pertama berapa hari? 8. Bulan kedua
6. Bulan ketiga 7. Bulan keempat 6. Nah, semestinya kalau tetap berapa? 8. Tapi di sini 6. Bulan ke berapa? Bulan kelima itu 8. Nah, nggak sama juga kalau ikut siklus, kalau tetap mestinya berapa? 6. Tapi di sini 8. Kemudian bulan ke-6 itu 7 hari. Nah, dia tidak tetap, siklusnya tidak tetap. Maka bulan ke-7 dia istihadhah misalnya, maka berarti adatnya berapa hari? 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena itu yang terakhir, bulan yang terakhir. Berarti bulan kemarin dia berapa hari? 7 hari. Berarti bulan ini adatnya adalah 7 hari. Bisa difahami? Nah, kalau misalnya bulan ke berapa? Bulan ke-7 9 hari. Bulan ke-10 5 hari. Bulan ke-11 6 hari. Bulan ke-12 istihadhah. Berarti berapa hari adatnya? 6 hari. Yang terakhir tadi, yang terakhir itu yang dibuat sebagai adat. Bisa difahami ya. Jadi ini adalah adat berubah-ubah tetapi siklusnya tidak tetap. Beda dengan yang pertama tadi, itu disesuaikan dengan siklusnya. Kalau yang ini itu tidak disesuaikan siklusnya karena siklusnya tidak tetap, sehingga diikutkan adatnya itu pada bulan terakhir sebelum istihadhah. Bulan terakhir sebelum istihadhah. Kalau istihadhahnya bulan 7, berarti bulan 6 berapa hari? Kalau istihadhahnya bulan 8, berarti bulan 7 berapa hari? Itulah adatnya. Kalau dia istihadhahnya bulan 9, maka dilihat bulan 8 dia berapa hari? Itulah adat dia pada bulan 9 itu. Ini untuk adat yang berubah-ubah dan bersiklus tidak tetap. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Sekarang lupa ketetapan siklusnya. Sebenarnya siklusnya itu tetap, tapi dia lupa. Dia lupa. Misalnya, pada bulan pertama, dia mengeluarkan darah haid selama 7 hari. Bulan kedua, 8 hari. Bulan ketiga, 9 hari. Bulan keempat, 7 hari. Balik lagi, 7 hari. Bulan kelima, 8 hari. Bulan keenam, 9 hari. Kan tetap ya, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Siklusnya tetap, tapi sayangnya dia lupa. Pelupa, perempuannya ini pelupa. Dia lupa di di bulan ke-7 dia istihadhah, dia lupa tentang urutannya. Sekarang siklus 8 atau 7 atau 9. 9 atau 8 atau 7. 8, 9 atau 7. Mulai malik antara 8, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 8, 9, 9, 8, 7. Nggak ketemu-ketemu. Nah, namanya juga lupa. Dia lupa. Maka bagaimana yang seperti ini? Dia tetap, siklusnya sebenarnya tetap. Tapi yang namanya lupa itu kan sulit ya, namanya lupa. Kita saja kadang sholat isya lupa rakaatnya. Padahal jelas rakaatnya sholat isya itu 4 rakaat. Tapi bisa lupa, ini 3 atau 2 atau sudah 4, lupa. Nah, bisa saja seseorang itu lupa. Maka bagaimana di sini? Di sini adatnya adalah di sini dikatakan setiap hari ke-7, 8 dan 9 dia itu mandi. Ini setelah karena apa? Karena dia lupa apakah
7, apakah 8, apakah 9. Maka pada hari ke-7 dia mandi, hari ke-8 dia mandi, hari ke-9 dia juga mandi. Nah, tentunya ini setelah istihadah pada bulan berikutnya. Hadirin rahimakumullah, sekarang yang terakhir, kaidah yang terakhir. Lupa adatnya baik dari segi waktu maupun ukurannya. Ini namanya mutahayyirah. Mutahayyirah. Jadi lupa adatnya dari segi waktu, berapa hari lupa, kadarnya juga lupa, pokoknya sebuah lupa ya. Lupa sama sekali tentang berapa harinya juga lupa, kadar haidnya juga lupa. Ini seandainya terjadi seperti itu, maka para ulama mengatakan dia mengambil jalan ihtiyat. Nah, dia mengambil jalan ihtiyat. Ihtiyat artinya kehati-hatian. Itu ketambahan A, kehati-hatian. Bukan kehati-hatian, bukan. Kehati-hatian. Jadi dia berhati-hati dalam masalah ini. Bagaimana berhati-hatinya? Kalau dalam persoalan ibadah, maka dia seperti orang suci. Kalau dalam persoalan ibadah, dia seperti orang suci. Tapi kalau dalam persoalan hal-hal yang dilarang bagi seorang perempuan yang haid, maka dia bertindak sebagai dia disamakan dengan perempuan yang haid. Artinya bagaimana? Kalau masalah sholat, dia sholat. Dia sholat. Dia sholat. Kalau bulan Ramadan dia puasa. Tapi dia nggak boleh memegang mushaf. Dia nggak boleh membaca Al-Quran. Kecuali kalau dalam sholat dia membaca Al-Fatihah, karena itu syarat itu rukun sholat, maka dia nggak masalah kalau dia baca Fatihah. Tapi kalau di luar sholat dia nggak baca Al-Quran, karena dia dalam hal ini dia disamakan dengan perempuan yang haid. Dia juga nggak boleh melakukan hubungan suami istri karena dia dianggap haid. Tapi kalau untuk sholat, dia sholat. Untuk puasa, dia puasa. Seperti orang yang suci. Jadi untuk ibadah, dia disamakan dengan orang yang suci. Untuk menjauhi hal yang dilarang bagi perempuan yang haid, maka dia seperti perempuan yang haid. Dia mustahadah, tetapi dia namanya ini mengambil jalan ikhtiyati. Inilah yang ini bagi perempuan yang mutahayyirah, yang tadi lupa dia tentang adat dari dari haidnya, baik dari sisi waktu maupun ukurannya. Nah, inilah kaidah besarnya. Nah, sekarang coba kita jawab beberapa pertanyaan terkait dengan masalah itu. Nah, kita sudah lepas, kita anggap sudah paham pembahasan tentang masalah mumayyizah, mu'tadah, mubtada'ah, itu kita sudah anggap selesai. Ya. Sekarang kita berarti membahas tentang masalah penentuan adat secara khusus, meskipun di sini nanti akan dipilah dalam setiap jawaban, tetapi fokusnya adalah dalam penentuan adat. Pertanyaan yang pertama, seorang perempuan darah haidnya berubah-ubah, namun siklusnya tetap secara berurutan sebagai berikut: 7 hari, 8 hari, dan 9 hari. Seperti yang tadi kita telah sebut. Pada bulan ini dia mengeluarkan darah haid melewati batas maksimal haid 15 hari. Karena kalau nggak melewati batas maksimal, maka tidak disebut istikhadah. Misalnya dia 8, kadang 7, kadang 9, kadang 10, kadang 11, kadang 14.
bulan ini sampai 14 hari. Maka darah yang keluar semuanya disebut haid, nggak ada istihadahnya. Kalau nggak lewat 15 hari, nggak bicara tentang istihadah. Sekali lagi, tidak bicara tentang istihadah. Nah, ini bulan ini ternyata dia nggak menentu, kadang 7, kadang 8, kadang 9, kadang 10, misalnya. Tapi di sini, oh enggak ya. Kalau contoh yang pertama ini, kalau pertanyaan yang pertama ini apa? Tetap ya. Dia berubah tapi tetap siklusnya. 7, 8, 9, 7, 8, 9, atau misalnya 8, 9, 10, atau misalnya 9, 8, 7. Tapi tetap. Nggak harus berurut sebenarnya. Misalnya 6, 9, 8. Tapi habis itu 6, 9, 8. Tetap. Tetap. Maka pada bulan ini dia mengeluarkan darah melewati batas maksimal. Nah itu keliru. Maksimal haid yaitu 15 hari. Bagaimana ketentuan haid dan istihadahnya? Jawaban. Dia adalah perempuan mu'tadah. Pasti mu'tadah. Kenapa kok mu'tadah? Karena sudah disebut dalam soal seorang perempuan darah haidnya berubah-ubah. Bagaimana tahu berubah-ubah kalau belum pernah haid? Ya kan? Pasti dia mu'tadah. Nah, mu'tadah itu ada dua, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Sehingga dirinci sebagai berikut. Jika dia mumayyizah berarti bagaimana? Masih ingat pada minggu yang lalu? Jadi dia melihat darah kuat dan darah lemah. Darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari, keluar secara berturut-turut. Ini namanya mumayyizah. Kalau nggak seperti itu, nggak memenuhi syarat seperti itu, namanya ghairu mumayyizah. Misalnya darah kuatnya nggak sampai 24 jam. Atau misalnya malah darahnya kuat terus, nggak ada lemahnya. Atau darahnya darah lemahnya tidak sampai 15 hari secara berturut-turut, kadang lemah, kadang kuat, kadang lemah, kadang kuat. Maka itu namanya apa? Ghairu mumayyizah. Nah, maka jika dia mumayyizah, maka haidnya dikembalikan kepada tamyiz. Haidnya adalah ketika sifat darah belum berubah, selebihnya istihadah. Ini mudah. Nah, mulai kapan? Mulai hari ke-9 berubah menjadi lemah. Hari pertama sampai hari ke-9 darahnya berwarna hitam. Hari ke-10 sampai seterusnya itu warnanya merah misalnya. Maka berarti di sini karena dia mumayyizah, berarti haidnya sampai hari ke-9, hari ke-10 dan seterusnya itu adalah istihadah. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang jika dia ghairu mumayyizah, misalnya tadi darahnya tetap atau darahnya berubah-ubah, pokoknya nggak memenuhi syarat yang tadi sudah kita sebut, sehingga dia dikatakan ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Maka haidnya dikembalikan pada adat. Nah, ini ada yang nggak paham tidur ini ya. Maka haidnya dikembalikan pada adat sesuai dengan siklus. Jika bertepatan dengan siklus 7 hari, maka haidnya 7 hari. Karena adatnya adalah 7 hari. Nah, jika bertepatan dengan siklus 8, maka berarti haidnya 8 hari. Karena adatnya itu 8 hari. Karena kalau ghairu mumayyizah dikembalikan kepada adat. Jika bertepatan dengan siklus 9, maka berarti adatnya 9, berarti haidnya 9 hari. Selebihnya itu adalah istihadah. Ini sebenarnya sudah mirip dengan contoh yang tadi sudah kita sebut. Hanya saja dalam bentuk pertanyaan nanti dirinci apakah dia mumayyizah atau ghairu mumayyizah.
Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Seorang perempuan darah haidnya berubah-ubah, namun siklusnya tetap secara berurutan. Sebagai berikut, 7, 8, dan 9 hari. Pada bulan ini dia mengeluarkan darah melewati batas maksimal haid, 15 hari. Namun dia lupa siklus darah haidnya. Keliru itu. Namun dia lupa siklus adah haidnya. Namun dia lupa siklus adat haidnya. Sebenarnya 7, 8, 9, tapi dia lupa. Sekarang itu siklus 7, 8, atau 9. Bagaimana ketentuan haid dan istihadahnya? Jawaban. Dia adalah perempuan mu'tadah. Jelas. Sehingga dirinci sebagai berikut. Kalau kita bilang mu'tadah, ada kalanya mumayyizah, ada kalanya ghairu mumayyizah. Demikian juga kalau kita bilang mubtada'ah, maka ada kalanya mumayyizah, ada kalanya ghairu mumayyizah. Nah, jika dia mumayyizah, sama seperti yang tadi, maka haidnya dikembalikan kepada tamyiz, yaitu haidnya adalah ketika sifat darah belum berubah, selebihnya adalah istihadah. Ketika darahnya masih kuat, nah itu namanya haid. Ketika sudah berubah menjadi lemah, itu adalah istihadah. Jika lemahnya itu apa? Sampai melewati batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Tapi kalau nggak lewat, ya tetap semuanya haid. Nah, kita ingatkan berkali-kali, misalnya dia sampai 9 hari darahnya kuat. Hari ke-10 berubah lemah, misalnya kuning. Tapi cuman sampai 14 hari. Habis itu sudah berhenti. Maka itu semuanya adalah haid, meskipun darahnya itu berubah menjadi kuning, karena kuning juga salah satu warna darah haid, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu rincian yang pertama. Yang kedua, jika dia ghairu mumayyizah, haidnya dikembalikan pada adah, kebiasaan haidnya. Karena adatnya bersiklus tetap, namun dia lupa urutannya. Dia lupa urutannya di sini. Kita lihat di sini apa? Dia lupa dengan urutannya. Berubah-ubah, siklusnya tetap, tapi dia lupa. Berarti ikut kaidah yang keempat di sini di halaman yang pertama. Maka pada setiap hari siklus dia mandi. Nah, siklus ke-7 dia mandi, siklus ke-8 dia mandi, dan siklus ke-9 dia juga mandi. Karena dia lupa tentang siklusnya, padahal siklusnya itu tetap 7, 8, 9 dalam kasus ini. Bisa 8, 9, 10, bisa 6, 7, 8. Nah, ini kan hanya kasus tertentu yang terjadi. Pertanyaan yang ketiga. Seorang perempuan darah haidnya berubah-ubah. Siklusnya tidak tetap. Terkadang 7 hari, terkadang 8 hari, dan terkadang 9 hari. Atau bisa ditambahi lagi, terkadang 10 hari, terkadang 5 hari. Pokoknya enggak menentu, enggak berubah-ubah. Pada bulan ini dia mengeluarkan darah melewati batas maksimal haid, berarti istihadah. Bagaimana ketentuan haid dan istihadahnya? Jawaban, dia adalah perempuan mu'tadah. Yang pertama, sehingga dirinci sebagai berikut. Jika dia mumayyizah, maka haidnya dikembalikan pada tamyiz. Haidnya adalah ketika sifat darah belum berubah, selebihnya adalah istihadah. Ini sudah jelas. Kemudian yang kedua, jika dia ghairu mumayyizah, berarti dikembalikan kepada adah. Haidnya dikembalikan kepada adah, kebiasaan haidnya.
Karena adatnya itu tidak menentu, maka yang dianggap adat adalah haid yang berapa? Yang terakhir. Haid yang terakhir sebelum dia istikhadah. Kalau istikhadohnya pada bulan ke-8, berarti yang dilihat haid bulan ke-7. Jika dia istikhadohnya bulan ke-9, maka yang dilihat adalah haid bulan ke-8, begitu seterusnya. Jika sebelum ini artinya sebelum bulan ini haidnya 7 hari, maka berarti adatnya 7 hari. Jika sebelum ini haidnya 8 hari, berarti adatnya 8 hari. Jika sebelum ini haidnya itu 9 hari, berarti adatnya 9 hari. Sehingga haidnya selama ada dan selebihnya adalah istikhadah. Jadi adatnya berapa? Sesuai dengan haid bulan sebelumnya pas. Kemudian pada bulan ini berarti misalnya bulan ini sampai lewat dari 15 hari. Kemudian ghairu mumayyizah, berarti kembali kepada adah. Maka dilihat bulan kemarin saya berapa hari? Oh, 8 hari. Berarti bulan ini yang 8 itu haid, selebihnya adalah istihadah. Bisa ya difahami ya, insya Allah. Kalau fokus, insya Allah paham. Kalau nggak fokus, apalagi tambah malas, apalagi tambah ngantuk, maka nggak bisa paham. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Seorang perempuan biasanya dia haid selama 7 hari. Pada bulan ini perempuan tersebut mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Berarti istihadah karena lewat 15 hari. Namun dia lupa sama sekali adatnya, kebiasaannya. Pikun mungkin dia. Jadi dia kebiasaannya 7 hari, kalau dia bisa lupa sama sekali kebiasaannya. Baik dari segi waktu maupun kadarnya. Bagaimana ketentuan haid dan istihadahnya? Dia bisa lupa sama sekali. Mungkin ada masalah sehingga dia stres dan dia lupa dengan kebiasaan dia dalam haid. Namanya juga contoh ya. Bisa saja itu terjadi. Meskipun kayaknya ya jarang terjadi kayak seperti itu, tetapi ya bisa saja hal itu terjadi. Maka jawabannya, jika dia mumayyizah, maka dikembalikan pada tamyiz. Dan jika dia ghairu mumayyizah, maka kembali pada adat. Sudah jelas ya, karena mu'tadah. Karena dia lupa adatnya, baik dari segi waktu maupun kadarnya, ukurannya, maka dia mengambil jalan ikhtiyat, kehati-hatian. Ini kaidah yang terakhir yang tadi kita sebut di awal. Bagaimana ikhtiyatnya? Dari segi ibadah, dia seperti orang yang suci. Artinya dia menjalankan sholat, puasa Ramadan jika di bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan, dia istihadah. Tetapi apa? Dia dari segi ibadah menjalankan ibadah. Tapi dari segi menjauhi larangan bagi perempuan yang haid, dia disamakan dengan perempuan yang haid. Jadi dia meninggalkan jima, dia meninggalkan membaca Al-Quran, dia meninggalkan membawa Al-Quran, dia meninggalkan menyentuh mushaf Al-Quran, dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Tapi untuk ibadah sholatnya, maka dia tetap menjalankan sholat. Jadi setiap kali masuk waktu sholat, kemudian dia mandi dan kemudian dia menjalankan sholat. Dari sisi dari sisi menjalankan kewajiban dia, karena karena dia di sini adatnya lupa sama sekali dari sisi hitungan waktunya.
maupun dari sisi kadarnya. Hadirin rahimakumullah, demikian beberapa kaidah dan beberapa pertanyaan yang tersambung dengan kaidah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan istihadhah, baik yang kemarin telah kita bahas maupun yang pada malam hari ini kita bahas, silahkan nanti ditanyakan untuk menambah kelengkapan buku yang sedang kita bahas ini. Jadi nanti semuanya akan kita masukkan dalam buku ini untuk sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kalian itu sangat penting sekali untuk menambah kelengkapan. Sehingga harapannya buku ini bisa menjawab hampir semua pertanyaan atau semua kasus yang terjadi di kalangan kaum perempuan. Ahkamun nisa tidak terbatas pada haid maupun istihadhah, nifas saja. Tidak hanya berkaitan dengan masalah darah, tetapi juga dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang sudah kita kumpulkan dalam buku ini. Insya Allah minggu depan kita kembali kepada buku ini untuk membaca kelanjutan dari ahkam-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan seputar dengan perempuan yang lainnya. Bagaimana aurat, bagaimana masalah safar, bagaimana masalah khalwah, ihtilat, dan seterusnya. Ini insya Allah sudah tercakup dalam buku ini. Jika nanti di tengah kajian ada pertanyaan lain, itu sangat diharapkan bisa disampaikan agar buku ini betul-betul lengkap. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.